Selamat malam, teman-teman ruang imajinasi. Ketemu lagi dengan Halimah, satu-satunya host perempuan yang ada di ruang imajinasi. Gimana ini kabar hari ini? Sehat kan? Harus sehat dong, harus dilakuin pesan-pesan Halimah sebelumnya, dijaga kan. Halimah bilang dijaga kesehatannya ya. Terus apalagi ya, pola makannya juga dijaga. Pokoknya bahagia selalu dan murah rezeki, tentunya itu doanya. Sekarang ada di segmen baru, Halimah baru ini ya ngisi Kamis Manis Penuh Historis. Jadi di sini Halimah bakalan berbincang tentang nostalgia. Jadi kali ini aku mau cerita pada masa-masa sekolah dulu atau pada zaman-zamannya aku masih ucul-ucul. Lebih spesifiknya aku mau cerita tentang kenakalan-kenakalan khas zaman ucul-ucul yang pernah Halimah lakuin. Dan mungkin teman-teman ruang imajinasi juga pernah ngalamin hal kayak yang aku mau ceritain. Jadi tetap stay ya, dengerin terus podcastnya. Jadi gini, dulu itu aku anak yang baik-baik, anak yang rajin menabung, siswi yang biasa-biasa aja dan gak neko-neko dan gak nakal, hanya ingin melanggar peraturan aja. Oke teman-teman, kita bahas dari uang jajan dulu. Jadi dari jajanan-jajanan yang unik, yang dulu dan sekarang udah jarang. Aku dulu waktu SD dikasih uang jajan sama mama itu 1.000 perak ya, 1.000 rupiah. Sekarang anak-anak sekarang ya, SD aja itu ceban itu udah gede banget ya menurut aku. Karena dulu aku dikasih uang segitu sama mama tuh jajannya cuma 100 perak ya kan, jajan 100 perak. Nah yang 900-nya ditabung gitu, ditabung udah makin numpuk tuh tabungan. Nah udah numpuk, terus sama mama tuh dibeliin sendal ceplek, tahu sendal ceplek. Nah masih ada kembalian banyak tapi mama pakai. Ya sebenarnya sih emang waktu itu aku ngerasa kayak ya Allah sakit hati banget ya, aku udah nabung tapi malah diambil sama mama gitu kan. Ini kan masih kecil banget ya, jadi agak kurang ngerti. Walaupun aku dulu nggak pernah ngerasain yang namanya minta sama bapak ya, sama bapak kayak Pak jajan gitu, nggak ada. Aku minta pasti sama mama. Kenapa? Karena waktu itu almarhum bapak itu bekerja di luar kota, jadi dari kecil tuh aku tinggalnya sama ibu sama kakak gitu, sama mama. So waktu itu aku jajanannya itu kalau sekarang ini ada seblak ya kan. Dulu mana ada seblak tuh jajanan yang pedes tuh, mungkin terlebih kayak kuah-kuah saus gitu kan, kayak cilok, terus cireng ya gak sih. Apalagi ya, agar-agar yang kayak diiris kotak-kotak kecil gitu loh, dikasih susu ya kan, dikasih mesis. Aduh, nggak ada keju dulu tuh, nggak ada keju, cuman dikasih topping mesis itu udah berasa kayak waduh ini enak banget ya nggak sih. Terus jajan gemet, gemet. Jadi gemet itu terbuat dari singkong yang digiling dan menjadikan suatu makanan yang renyah, bentuknya itu bulat. Dalamnya itu ada yang pedas, terus ada juga yang enggak. Nah dan itu disiram pakai kuah saus. Sumpah sih itu enak banget. Gemet itu kalau di daerah Sunda itu namanya gemet, tapi nggak tahu ya kalau di tempat kalian apa. Mungkin bisa dibilang misro, tahu misro, cuman
si Misro itu kan dalamnya kan manis kan, cuman kalau Gemet itu dia tuh rasanya tuh asin gitu, pedes asin gitu. Itu sumpah sih enak menurut aku ya. Sekarang udah punah, udah gak ada. Aduh. Terus ini nih, kayak kita jajan. Nah, jajanannya itu patungan sama temen, ya gak sih? Misalnya ini nih harga harga makan jajanan ini harganya sekian, misalnya 2.000. Nah, sedangkan aku punya uangnya cuma 1.000 gitu. Nah, patungan sama temen tuh, patungan aku 1.000, dia 1.000, jadi pas kan 2.000. Nah, dimakannya berdua gitu. Itu sumpah sih itu enak banget. Bahkan ada satu sahabat aku yang dari sejak SD sampai lulus SMP itu tuh barengan terus, sampai aku masuk SMP aja itu masih bareng, berangkat sekolah bareng, pulang sekolah bareng gitu. Sekarang gini, kita bahas soal internet. Jadi zaman dulu tuh lagi naik daun ya nggak sih internet itu. Jadi kayak murid-murid tuh rajin banget datang ke warnet, menghabiskan waktu di Friendster itu kayak mencari sebuah jawaban PR. Pokoknya internet mulai jadi primadona, walaupun belum secepat sekarang ya nggak sih. Sekarang mah udah canggih gitu, anak-anak SD aja udah kayak megang HP Android ya nggak sih. Ya kayak waktu itu sejumlah guru pun gak ketinggalan zaman waktu itu, meskipun pada hakikatnya ya tahu lah ya kita gitu. Mereka masih tetap kelihatan gaul dengan tugas muridnya dengan mengakses sebuah internet ya kan di warnet. Apalagi kalau dulu pas waktu zaman-zamannya aplikasi biru ya nggak sih, terus kita kayak datang ke warnet nih sama teman, pulang sekolah sama teman. Bahkan aku ngalamin sendiri loh, kayak gimana ya, kayak patungan 30 menit gitu. Jadi harga ke warnet itu 1 jam itu sekian. Nah, dari harga sekian itu patungan tuh sama teman, patungan dibagi sejam. Jadi kayak dibagi 2 gitu, sejam dibagi 2 maksudnya. Jadi aku sekian menit, terus teman aku sekian menit gitu. Jadi kayak gantian gitu ke warnet. Ya ampun, itu sumpah sih itu lucu banget. Aku sampai ngakak nggak sih? Jadi kayak nostalgia banget sumpah waktu masih zaman sekolah. Kalau masalah permainan itu aku enaknya tuh nggak bisa diem di rumah. Jadi kayak sering keluar rumah, maksudnya keluar rumah dalam artian main-main sama teman-teman sekampung, misalnya main lompat tinggi, terus odot-odotan, odot-odotan apa ya itu kalau di Sunda tuh namanya odot-odotan, nyamun. Sumpah sih aku kalau misalnya bahas soal nostalgia tuh gak bisa berhenti itu, dan gak bisa aku ceritain selama 10 menit. Pasti bakalan dapat berapa jilid gak sih? Jadi ya sedikit aja lah ya Halimah ceritain soal dulu. Sedih banget sih sebetulnya, agak sedih kenapa? Karena anak-anak zaman sekarang itu nggak kayak dulu gitu, malah lebih fokus di gadget ya nggak sih? Ya walaupun memang sih internet itu dapat mempermudah seorang, kalau misalnya tergantung gimana usernya sih, tergantung gimana yang pemakainya, maksudnya gitu, pemakai handphonenya bisa dipakai. Malah kalau misalnya dia pandai-pandai bermain dengan gadget itu bisa bermanfaat juga. Tapi kalau nggak bisa kalau nggak bisa memakai si gadget ini ya pasti malah jadi gede juga madorotnya gitu. Intinya ya pinter-pinter aja buat menggunakan sebuah handphone gitu, lebih bijak lagi. Bahas apa lagi ya? Wait. Di segmen ini kali ini Halimah mungkin baru bisa bahas soal
jajanan dan permainan internet. Mungkin next di minggu depan Halimah mau cerita soal perbucinan mungkin ya, lebih ke kayak gini. Kalau dulu itu kita tuh kayak gadget itu enggak. Jadi kalau kita mau mengungkapkan sebuah perasaan pada seseorang itu pasti kita kayak nulis surat, ya nggak sih? Nulis surat tuh sampai kayak amplopnya tuh yang kecil, yang mini tuh amplopnya. Nah, dititipin ke temennya dia sampai si surat itu sampai ke tangan yang kita tuju gitu loh, ya nggak sih? Nah, kalau sekarang udah zamannya gadget, ya nggak sih? Kalau kita lama bales 5-10 menit itu udah uring-uringan. Kalau dulu mah enggak, mana ada. Kalau udah kita kirim suratnya kita nunggu selama 1-2 minggu gitu, gak sabar nunggu balasan dari seseorang yang menurut kita spesial banget gitu. Jadi aku no comment deh kalau sekarang tuh gimana. Soalnya ya jujur sih aku pengalaman juga kayak gitu dulu. Jadi kenapa dibilangnya sayang banget gitu loh anak-anak zaman sekarang yang nggak bisa ngerasain pas zaman kita dulu gitu loh. Sebenarnya nggak ada masalah sih mau hidup di waktu yang sama atau yang berbeda. Yang pasti kembali ke pribadi lagi. Semoga menjadi pribadi yang tetap baik ya, pribadi yang yang bisa ngebanggain orang tua dan orang-orang di sekeliling kita yang sayang sama kita. Intinya bangga-banggalah buat kita masih bisa diberikan kesempatan untuk bisa menikmati hidup dan manfaatkan sisa-sisa kita untuk hidup di dunia ini. Semangat aja pokoknya buat kalian semua. Oke. Baik teman-teman, next kita ketemu lagi di hari Kamis depan. Entah itu disambung dengan Bang Leo, Bang Rencan, atau The Haters. So, stay tune terus di Ruang Imajinasi karena segmen-segmen Ruang Imajinasi itu bakalan banyak banget hal-hal yang menarik yang harus kalian dengar. Ada bincang santai Senin, Selasa, Jumat jam 7 malam akan dibawakan oleh Bang Leo. Catatan Halimah hari Rabu pukul 7 malam oleh saya sendiri. Ada curanmor, curahan hati sebelum molor oleh Bang Rencan dan juga The Haters setiap jam 7 malam pada hari Sabtu. Dan ada juga curhatan kamu. Di segmen ini Halimah tegasin lagi di mana segmen curhatan kamu itu akan membacakan karya puisi monolog, harus karya sendiri ya, yang akan dibacakan oleh host Ruang Imajinasi pada hari Minggu pukul 7 malam. Baiklah, next time ketemu lagi di hari-hari berikutnya. Namaku Halimah dan sampai jumpa.